Baiklah, ini dari materi yang barusan saya bacakan. Terus kita lanjut. Strategi. Dengan dibuatnya misi strategi dan penerapannya bisa dimulai. Strategi merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Masing-masing area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai keseluruhan. Strategi-strategi ini memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan. Pada bagian di bawah ini kami akan menjelaskan bagaimana strategi-strategi dikembangkan dan diterapkan. Perusahaan mencapai misi dalam 3 cara konseptual. Yang pertama, diferensiasi, biaya pemimpinan, dan respon. Ini berarti manajer operasi dituntut harus bisa menyampaikan barang dan jasa yang lebih baik, atau paling tidak berbeda, lebih murah, dan lebih responsif. Manajer operasi menerjemahkan konsep-konsep strategi ini ke dalam pekerjaan berwujud yang harus diselesaikan. Salah satu atau kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut bisa menghasilkan sebuah sistem yang memiliki sebuah keuntungan yang berbeda dengan para pesaingnya. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan harus dituntut memiliki strategi yang cukup kompeten dalam bidangnya. Mengapa harus memiliki strategi? Agar sebuah perusahaan ini dapat maju. Contohnya, mereka mempunyai strategi yang unggul dalam perusahaan tersebut, misalnya menjualkan produk barang itu yang lebih murah dan lebih berkualitas. Hal ini termasuk dalam strategi perusahaan tersebut. Strategi juga ini bukan hanya untuk sebuah perusahaan, tetapi lebih ke individual. Sebuah barang negatif tidak dapat masuk dalam perusahaan tersebut. Strategi juga mempunyai keuntungan, yaitu dengan cara memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan. Strategi ini mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan. Poin selanjutnya, memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Masing-masing dari strategi memberikan sebuah kesempatan bagi manajer operasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif, competitive advantage, secara tidak langsung menyatakan penciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap pesaingnya. Idenya adalah untuk menciptakan nilai pelanggan dengan sebuah cara yang efisien dan dapat dipertahankan. Untuk asal dari strategi-strategi ini mungkin ada, tetapi manajer operasi besar kemungkinan diminta untuk menerapkan beberapa kombinasi dari strategi-strategi tersebut. Mari kita lihat bagaimana manajer mencapai keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, biaya rendah, dan respon. Persaingan melalui diferensiasi. Shapeskin Corporation merupakan produsen nomor 1 untuk sarung tangan pemeriksaan yang terbuat dari latex karena telah mendiferensiasikan dirinya dan produknya. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan memproduksi sarung tangan yang desain untuk mencegah reaksi alergi berkenaan dengan komplain kepada dokter. Ketika produsen sarung tangan lainnya telah mampu mengejar, Shapeskin mengembangkan sarung tangan hypoallergenic. Kemudian Shapeskin menambahkan tekstur pada sarung tangannya. Kemudian Shapeskin mengembangkan sebuah sarung tangan sintetis sekali pakai untuk mereka yang alergi terhadap latex agar selalu selangkah lebih awal dalam persaingan. Strategi Shapeskin adalah untuk mengembangkan sebuah reputasi untuk mengembangkan dan memproduksi sarung tangan terkini yang dapat diandalkan. Oleh karenanya kemudian mendiferensiasikan dirinya. Diferensiasi dikaitkan dengan adanya keunikan. Sebuah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keunikan tidak berada pada sebuah fungsi atau aktivitas tertentu, tetapi bisa muncul pada hampir semua yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, karena kebanyakan produk menyatakan beberapa produk kesempatan untuk menciptakan keunikan ini hanya sebatas imajinasi. Maksud dari persaingan melalui diferensiasi ini dikaitkan dengan adanya keunikan dalam perusahaan tersebut. Mereka mampu membuat barang atau menciptakan suatu produk yang tidak ada pada perusahaan lainnya. Yang maksudnya di sini yang tidak ada yang unik dan berbeda dari perusahaan lainnya, atau yang
Terus mereka juga mempunyai sebuah kesempatan membuat atau merancang sebuah produk yang memiliki fungsi tertentu yang membuat para pelanggan atau pembeli atau konsumen lebih jelasnya merasa tertarik untuk membeli sebuah produk dari perusahaan itu. Persaingan melalui biaya. Southwest Airlines telah menjadi penghasil uang yang konsisten, sementara penerbangan AS lainnya telah kehilangan miliaran uang. Southwest melakukan hal ini dengan memenuhi kebutuhan dan akan penerbangan murah dan jarak pendek. Strategi operasi telah menyertakan penggunaan bandara dan terminal sekunder yang pertama diberikan kursi penumpang, sedikit pilihan tarif, jumlah kru yang lebih sedikit dengan jam terbang yang lebih, penerbangan dengan hanya diberikan makanan ringan atau tanpa makanan sama sekali, dan tidak ada toko penjualan tiket di pusat kota. Salah satu pendorong dari strategi terbiaya rendah adalah sebuah fasilitas yang secara efektif digunakan. Southwest dan maskapai lainnya adalah dengan strategi biaya rendah memahami hal ini dan menggunakan sumber daya finansial secara efektif, mengidentifikasi ukuran yang optimum, dan investasi memungkinkan perusahaan untuk menyebar biaya overhead memberikan sebuah keuntungan baik. Persaingan melalui biaya ini dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dalam bentuk finansial yang efektif. Mereka memberikan semua jasa dan barang-barang yang ada dalam perusahaan mereka untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen. Contohnya sebuah pesawat airlines yang berada di Amerika ini, mereka memberikan makanan ringan kepada konsumen atau kepada pelanggan dari pesawat ini, dan tidak ada toko penjualan tiket di pusat kota. Mereka juga hanya menyediakan tiket mereka di perusahaan mereka. Persaingan melalui respons. Strategi ketiga adalah respon. Respon seringkali dianggap sebagai respon yang fleksibel, tetapi juga menunjuk pada respon yang dapat diandalkan dan cepat. Bahkan kami mendefinisikan respon sebagai keseluruhan rentang nilai terkait dengan pengembangan dan pengiriman produk yang tepat waktu. Selain juga penentuan jadwal yang terpercaya dan kinerja yang fleksibel, respon yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan untuk menyesuaikan perusahaan dalam sebuah pasar di mana inovasi, desain, dan volume berfluktuasi secara substansial. Hewlett-Packard merupakan sebuah contoh yang luar biasa dari sebuah perusahaan yang terlalu menunjukkan fleksibilitas dalam perubahan desain dan volume dalam dunia komputer personal yang kejam. Aspek kedua dari respon adalah reliabilitas dalam penentuan jadwal. Salah satu cara yang digunakan oleh industri mesin Jerman dalam mempertahankan daya saing yang terlepas dari negara yang dengan biaya buruh paling tinggi di dunia adalah melalui respon yang dapat diandalkan. Aspek ketiga dari respon adalah kecepatan. Johnson Electric Holdings ITD dengan kantor pusat berada di Hong Kong menghasilkan 13 juta motor penggerak kecil setiap bulannya. Dalam praktiknya, diferensiasi biaya rendah dan respon bila meningkatkan produktivitas dan menghasilkan sebuah keunggulan kompetitif yang dapat berkelanjutan. Penerapan yang benar dari sebuah keputusan oleh manajer operasi akan memungkinkan keuntungan bisa dicapai. Maksud dari persaingan melalui respon ini ada 3 tahap. Yang pertama itu fleksibel, sebagai kemampuan untuk menyesuaikan perubahan dalam sebuah pasar. Contohnya fleksibel ini mereka harus memiliki salah satu barang atau produk yang reliabilitas penentuan jadwalnya lebih tepat. Terus yang poin yang kedua, reliabilitas. Contohnya reliabilitas adalah mempertahankan daya saingnya yang tidak terlepas dari negara biaya buruh. Terus yang poin ketiga adalah kecepatan. Kecepatan ini mereka harus